Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 600 Hijriah. Terakhir pembahasan kita tentang putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, mungkin sedikit murojaah apa yang telah kita dapatkan di pertemuan yang lalu terkait dengan putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya ada berapa orang? Ada 7 orang. Siapa yang bisa menyebutnya secara berurutan? Yang pertama Qasim, Al-Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat, ya, ada khilaf para ulama apakah Fatimah atau Ummu Kulthum. Sebagian ulama menyebutkan anak keempatnya Nabi Fatimah, sebagian menyebut yang keempat Ummu Kulthum. Nah, taib, kalau dalam urutan Imam Abdul Ghani di sini, beliau menyebut Fatimah dulu, kemudian yang kelima Ummu Kulthum. Iya, setelah Ummu Kulthum yang keenam Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Naam, ini ketujuh putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua putra dan putri Nabi berasal dari ibunda siapa namanya? Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim yang berasal dari budaknya Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Al-Muqawqis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dari putra dan putri Nabi, semua putra Nabi meninggal ketika usianya masih kecil, masih anak-anak. Sementara yang tumbuh dewasa adalah putri-putri Rasulullah, Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulthum. Nah, dari 4 putri Nabi inilah beliau mendapatkan cucu, ya kan? Beliau mendapatkan cucu. Hanya saja dari keempat putri Nabi yang tidak melahirkan anak, siapa? Ummu Kulthum. Yang tidak melahirkan anak Ummu Kulthum. Berarti yang melahirkan anak cuman 3 orang, Zainab, Ruqayyah, dan Fatimah. Ummu Kulthum tidak. Taib, dari Zainab, iya, dari Zainab yang menikah dengan Abul As, Ibnu Rabi' radhiyallahu taala anhu, beliau melahirkan 2 orang putra dan putri, ya, yang bernama Ali dan Ummu Habibah. Ali dan Ummu siapa? Ummu Umamah, afwan.
Umamah. Nah, Ali dan Umamah itu dari Zainab. Sementara dari Ruqayyah yang menikah dengan Utsman melahirkan seorang anak bernama siapa? Abdullah. Makanya Utsman bin Affan diberi kunyah Abu Abdillah. Iya. Taib. Itu dari Ruqayyah, satu orang anak saja. Nah, berarti 3 orang sudah. Siapa? Cucunya Nabi SAW dari Zainab dan Ruqayyah. Dari Fatimah, ini yang paling banyak. Ada berapa dari Fatimah? Ada 5 orang anak, ya kan? Disebut oleh Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala. Yang pertama Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhassin, kemudian Ummu Kulthum, kemudian siapa? Zainab. Iya, Zainab. Ini 5 putra dan putri ya dari Fatimah radhiyallahu anha. Berarti kalau kita total berapa cucunya Nabi? Dari 4 putrinya ini, dari 3 putrinya ini ada 8. Ya kan? Hanya dari 8 ini ya yang tumbuh dewasa berapa orang? Yang tumbuh dewasa. Yang pertama, kalau Ali meninggal dunia, ya kan? Ali meninggal dunia ketika masih kecil. Ya, cucu Nabi dari Zainab yang bernama Ali meninggal dunia. Sementara Ummu Habibah ini yang hidup, ya kan? Ummu Habibah hidup, yang setelahnya dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, berarti Ummu Umamah, Umamah yang tumbuh dewasa. Taib. Kemudian dari Ruqayyah yaitu Abdullah. Abdullah hidup. Nah, meninggal ketika masih berusia 6 tahun. Meninggal ketika berusia 6 tahun. Makanya cucu Nabi ya yang bernama Ali dari Zainab itu kurang dikenal karena meninggal masih kecil. Demikian pula Abdullah itu meninggal berusia 6 tahun. Nah, ya kalau Umamah masyhur ya kan. Taib. Kemudian dari Fatimah radhiyallahu anha, Muhassin itu meninggal dunia ketika masih kecil. Makanya yang lebih dikenal siapa? Hasan dan Husain, Al-Hasan dan Al-Husain. Sementara Muhassin ini meninggal ketika masih kecil. Taib, Hasan dan Husain. Taib. Kemudian siapa? Berikutnya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum pun hidup ya dan dinikahi oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum lahir seorang anak yang bernama Zaid ibnu Umar ibnil Khattab. Nah, kemudian Zainab. Ya, Zainab dinikahi oleh Abdullah ibnu Ja'far ibni Abi Thalib. Ya, yang tidak lain merupakan anak Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa cucu Nabi SAW yang tumbuh dewasa Ummu Habibah, Umamah, kemudian Hasan, Husain, siapa lagi? Ummu Kulsum dan Zainab. Inilah 5 cucunya Nabi SAW yang tumbuh dewasa. Sementara yang meninggal 3 orang. Siapa? Ali, kemudian Abdullah dan Muhassin. Ketiga-tiganya laki-laki. Semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Nah, itu kesimpulan tentang cucu-cucunya Nabi. Tidak dibahas oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid rahimahullah, tapi kita bisa simpulkan dari pembahasan beliau yang telah lewat. Baik. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka pada pertemuan subuh hari ini kita masuk pada pasal yang baru. Iya, di sini kata beliau faslun fi ghazawatihi. Pasal tentang peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pasal ini kita akan mulai membahas tentang perang-perang yang terjadi di masa Nabi. Nah,
Ya tentu saja beliau rahimahullahu taala tidak membahas secara panjang lebar terkait dengan perang-perang yang terjadi di masa Nabi. Beliau bahas secara ringkas saja. Nah, namun kita akan berikan tambahan sedikit ya terkait dengan perkara ini. Baik. Sebelumnya ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, perlu diketahui bahwa dari bahagian sirah nabawiyah, dari bawah bahagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membahas tentang ghazawatuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi. Nah, dan bahwasanya Islam itu tersebar ya ke timur, ke barat ya, itu dikarenakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan dakwah ini merupakan sebesar-besar sebab yang menjadikan Islam tersebar ya, mulai dari timur sampai ke baratnya. Nah, dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW terkadang bil lisan, terkadang dengan ucapan dengan lisan dakwah ya, terkadang juga bil hal, yakni dengan perilaku, dengan akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh Nabi kepada manusia. Nah, dan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kebanyakan ya negeri-negeri ketika itu ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka justru masuk Islam itu dengan sukarela ya, lebih banyak daripada yang melalui proses peperangan. Ya, walaupun di zaman dulu kan tidak dikenal dengan negeri ini negeri itu ya, mereka masih berbentuk kabilah-kabilah di masa dulu itu. Nah, lebih banyak ya yang menerima Islam ya, bukan melalui proses ya mereka ditundukkan, ditaklukkan dengan peperangan ya, tapi lebih banyak dengan proses dakwah, sehingga mereka pun masuk Islam dengan sukarela. Seperti misalnya yang disebut oleh para ulama penduduk Yaman ya, penduduk Yaman dan apa yang di sekitar Yaman. Nah, itu mereka kebanyakannya masuk Islam tanpa melalui proses perang, ya kan? Makanya tidak pernah kita dapati perang melawan Yaman, negeri Yaman. Ya, karena penduduk Yaman termasuk mereka yang menerima dakwah Islam. Ya. Dan Nabi SAW mengutus 3 orang delegasi dari sahabat beliau untuk datang ke negeri Yaman berdakwah. Di antaranya Mu'ad bin Jabal, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Musa al-Ash'ari, Abdullahi ibnu Qais ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dari hasil 3 sahabat yang mulia ini mendakwahi penduduk Yaman sehingga mereka pun masuk Islam ya, tanpa melalui proses apa perang. Nah, mereka tidak diperangi tetapi didakwahi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tetapi pada sebahagian negeri yang mereka menolak dakwah Islam, mereka enggan untuk masuk Islam, bahkan mereka melakukan perlawanan dan ingin berperang melawan kaum muslimin ketika itu ya, maka terhadap mereka-mereka inilah dengan sangat terpaksa harus dilakukan apa? Peperangan ketika itu. Nah, ini ingin kita jelaskan bahwasanya Nabi SAW bukan menjadikan satu-satunya solusi supaya bisa menyebarkan Islam dengan semata peperangan saja. Nah, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang jahil. Nah, bahwasanya Islam itu tersebar hanya karena perang, ya, sehingga dihembuskanlah ya pemikiran-pemikiran bahwasanya Islam itu memang berbau dengan perang, jihad, ya, harus berperang dan berjihad. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam sejarah, justru perang itu solusi yang terakhir yang ditawarkan oleh Islam. Sebelumnya ada tawaran-tawaran yang lain. Nah, jadi perang itu solusi terakhir, yang paling terakhir sudah. Ketika
hal-hal yang sebelumnya tidak mereka indahkan. Makanya di dalam Islam sebelum ya orang manusia, orang-orang kafir secara umum diperangi, mereka didakwahi dulu, diajak dengan hikmah untuk masuk kepada Islam. Nah, makanya inilah usaha pertama Nabi SAW di dalam menyebarkan Islam, itu dakwah. Makanya sangat banyak Nabi SAW kadang mengirim surat, ya dikirim dulu surat kepada raja-raja. Nah, untuk mengajak mereka kepada Islam. Lihat, ini usaha Nabi untuk mendakwahi mereka sebelum apa? Sebelum terjadinya perang. Nah, diajak dengan lemah lembut, diajak kepada Islam. Nabi mengirim suratnya kepada Raja Persia, Raja Romawi, demikian pula kepada Heraklius, Raja Romawi ketika itu dikirim, diajak kepada kepada Islam. Nah, ini ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebagian mereka ada yang menerima, ya. Sebagian mereka ada yang menolak. Nah, yang menerima seperti misalnya Raja An-Najasyi, ya. Kemudian yang menolak seperti Raja Persia, yang bahkan ketika menerima suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung merobek suratnya Nabi. Nah, ada yang menyambut ya suratnya Nabi, tapi dengan walaupun dia tolak, ya tidak mau masuk Islam, tapi dia ya bagus, dia tidak sampai seperti sikapnya Raja Persia, seperti Al-Muqawqis yang kita ceritakan kemarin, yang dia menerima surat Nabi, ya bahkan mengirimkan untuk Nabi hadiah. Nah, inilah yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis kepada Nabi, seorang budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, maka setelah ya diseru, diajak, didakwahi kepada Islam, tapi ternyata mereka tidak mau menerima, bukan langsung diperangi. Ada tawaran yang kedua dulu. Tawaran yang kedua adalah mereka disuruh membayar membayar jizyah, membayar upeti, supaya bisa tinggal dengan aman, ya. Dan mereka sekalipun tidak masuk Islam, ya, tidak mau menerima Islam, ya sudah. Nah, tetapi kalian harus bayar upeti. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Dari kalangan utul kitab, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Kemudian kata Allah, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah, memberikan upeti, ya, atau bahasa kita pajak. Nah, sebagai izin mereka tinggal dengan aman, ya, bahkan di negeri kaum muslimin. Nah, hatta yu'tul jizyah an yadin, dengan penuh kepatuhan, wa hum saghirun, dalam keadaan mereka tunduk dan hina. Nah, ini tawaran kedua. Tidak mau masuk Islam, okelah, tapi harus bayar apa? Bayar jizyah. Ini yang ditawarkan. Nah, ketika mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau juga membayar jizyah, membayar upeti, barulah ketika itu tahapan yang ketiga, berperang. Nah, subhanallah. Jadi perang itu ternyata solusi terakhir. Nah, bukan langsung ya diperangi, bukan langsung diperangi. Bahkan masyhur Nabi SAW itu ketika ya ingin menyerang suatu kampung, ingin diperangi, Nabi tunggu sampai subuh. Dengar saja apa kedengaran suara azannya atau tidak. Kalau mereka mengumandangkan azan, tahan tangan-tangan kita, jangan diperangi. Mereka sudah tunduk kepada Islam. Tapi kalau tidak terdengar suara azan, maka kaum muslimin pun langsung menyerang mereka. Subhanallah.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah dibahas oleh para ulama tentang maghazi Rasulullah SAW, peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yang tentu saja di dalamnya terdapat ibrah, terdapat pelajaran hikmah, ya. Dan dari sana kita melihat mukjizat Nabi SAW dan karamah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, dan subhanallah, tentang maghazi atau ghazawatnya Nabi SAW ini itu terjaga, ya, bahkan diceritakan turun temurun, nah, oleh para sahabat kepada anaknya, kepada cucu-cucunya dan seterusnya. Nah, sebagaimana disebutkan dari Ismail ibnu Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, cucunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya kan? Nah, kata Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu rahimahullahu taala, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina wa sarayahu. Nah, kata beliau, adalah bapakku, yakni Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bapakku, mengajari kepadaku tentang peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan beliau menghitungnya, menyebutkannya, ya, peperangan ini, peperangan itu disebutkan kepada kami. Demikian pula sarayahu, demikian pula peperangan yang terjadi, ya, yang Nabi tidak hadiri dan Nabi tidak hadiri. Jadi para ulama menyebutkan bahwa peperangan, ya, yang terjadi di masa Nabi itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ghazwah. Ghazwah ini peperangan yang juga dihadiri oleh Nabi. Nabi sendiri yang memimpin perang. Disebut apa? Ghazwah. Nah, ada yang disebut dengan sariyah. Nah, kalau sariyah ini peperangan yang terjadi di masa Nabi, namun Nabi tidak ikut di sana. Nabi hanya tunjuk, ya, komandan pasukan perang, ya, untuk memimpin pasukan ketika itu. Nabi tidak hadir. Disebut oleh para ulama dengan apa? Dengan sariyah. Nah, ini istilah yang disebut oleh mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau melanjutkan, wa qala abi, dan bapakku berkata, ya bunai, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Kata beliau, wahai anakku, inilah peninggalan, warisan dari bapak dan nenek moyang kalian. Maka jangan kalian meninggalkannya. Jangan kalian meninggal. Maksudnya jaga terkait dengan sejarah ini. Peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin bahwa mempelajari tentang peperangan yang terjadi di masa Rasulullah ini termasuk perkara yang penting. Ya, untuk kita memahami, ya, lebih mendalam tentang pembahasan sirah secara khusus dan secara umum tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dapati, ya, pelajaran-pelajaran yang dipetik darinya, baik dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan akhlak dan adab dan seterusnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid rahimahullah pasal ini fi ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan yang terjadi di zaman Nabi. Kata beliau, ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi 25 ghazwah. Hada huwa al-masyhur qalahu Muhammad bin Ishaq wa Abu Ma'syar wa Musa bin Uqbah wa ghairuhum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, ya,
binafsihi, yakni yang langsung dihadiri sendiri oleh Nabi, ya, Nabi ikut bersamanya. Nah, inilah yang disebut tadi apa? Ghazwah. Sebanyak 25 peperangan. Berapa? Sebanyak 25 perang yang langsung dihadiri oleh Nabi. Nah, kata beliau, hadza huwal masyhur. Nah, inilah yang paling masyhur dari pendapat para ulama. Qalahu Muhammad bin Ishaq. Ini pendapatnya Muhammad bin Ishaq, Abu Ma'syar, dan juga Musa ibn Uqbah dan selain mereka. Musa ibn Uqbah ini dikenal ya. Beliau ini termasuk dari alim ulama yang pertama menulis tentang maghazinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus tentang maghazi. Jadi para ulama terkait dengan sirah nabawiyah itu menjadikan karangan tersendiri terkait dengan ghazwahnya Nabi, karena memang banyak terjadi peperangan di zaman Nabi itu. Nah, sehingga dikhususkan sebagai karangan tersendiri. Nah, di antara yang menulisnya adalah Musa ibn Uqbah ini. Dan beliau juga termasuk dari ulama yang pertama-tama menulis tentang pembahasan sirah nabawiyah, yang kemudian dijadikan referensi oleh Imam Muhammad bin Ishaq. Imam Muhammad bin Ishaq ini, yang mana Muhammad bin Ishaq dari tulisan sirah nabawiyah yang beliau tulis, itulah yang nantinya diringkas oleh Ibnu Hisham dalam sirah nabawiyah beliau yang terkenal itu. Nah, sirah nabawi Ibnu Hisham itu ringkasan dari sirah nabawi karya Muhammad Ibnu Ishaq yang mengambil referensi dari Musa ibnu Uqbah ini. Nah, rahimahullahu taala. Taib, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa qila ghaza 27. Dan ada pendapat yang menyebutkan, ya, beliau berperang, ya, perang terjadi di masa Nabi yang beliau hadir langsung itu sebanyak 27. Wakila. Ini beliau isyaratkan pendapat yang lemah. Yang lebih kuat menurut beliau, wallahu alam, adalah 25 peperangan. Nah, tetapi ikhwani fiddin, di sini disebutkan dalam catatan kakinya, kalau kita lihat dari hadis Nabi dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, di situ terdapat isyarat atau dalil yang menunjukkan bahwasanya peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sekitar 21 perang yang langsung dihadiri oleh Nabi. Sekitar berapa? 21 perang. Jadi terjadi memang perselisihan. Dan disebutkan oleh para ulama kenapa sampai ada perbedaan itu. Ada yang menyebut 21, 25, ada yang menyebut 27. Nah, ya terjadinya hal tersebut, nah, sebagian ulama ada yang memang menggabungkan antara dua perang dengan satu nama. Ya. Jadi sebenarnya dua perang, tapi mereka sebut dengan satu nama. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya ada yang menyebut, ya, satu perang dengan beberapa nama. Dengan beberapa nama. Nah, sehingga terjadilah perbedaan itu. Ya. Terjadilah perbedaan itu. Karena pada dasarnya perang-perang yang terjadi di masa Nabi itu dikenal dalam sejarah. Nah, namun karena sebagian ulama menyebut satu perang dengan beberapa nama, ya, ada bahkan 1, 2 perang, 3 perang disebut dengan satu nama. Nah, sehingga terjadi perbedaan riwayat tersebut. Demikian pula adanya perbedaan antara syariah dengan ghazwah. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, itu juga menjadi letak perbedaan pendapat ulama yang menentukan mana yang syariah, mana yang ghazwah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebut dan ditambih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Baik. Kemudian kata beliau setelah menyebut ghazwah, wal bu'uts was saraya khamsuna aw nahwaha. Nah, au nahwaha. Sementara utusan perang saraya, ini yang tadi kita sebut, perang di masa Nabi tapi tidak dihadiri oleh Nabi. Namanya apa tadi? Sariyah. Iya, jamaknya saraya. Nah, ini lebih banyak lagi, yaitu sekitar berapa?
50 perang yang terjadi di zaman Nabi. Nabi tidak ikut. Nabi hanya mengutus apa? Komandan pasukan perang. Nabi tidak hadir. Nah, jadi lebih dari sekitar setengahnya lagi. Ya, yang hadir Nabi 25, sementara yang tidak dihadiri oleh Nabi sekitar 50. Ini menunjukkan perang yang terjadi di zaman Nabi itu sangat banyak, ya kan? Sangat banyak. Kalau kita gabung saja antara ini dengan ini, 25 tambah 50 berapa? 75 perang terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, itu lagi belum terhitung lagi terkait dengan yang terjadi kontak senjata atau tidak terjadi. Karena terkadang ada peperangan terjadi, bahkan terjadi pertemuan bahkan. Nah, kemudian tidak jadi perang. Ya mungkin karena satu dan lain hal, akhirnya mereka pulang. Ya, terkadang ada juga perang, Nabi sudah datang. Ya, Nabi sudah datang. Ternyata pasukan musuh tidak datang, tidak jadi peperangan. Itu juga dianggap sebagai perang oleh para ulama ahli sejarah. Nah, Nabi sudah datang pada perang itu. Nah, tetapi pas musuh tidak datang. Ya, seperti ketika perang melawan pasukan Romawi. Itu kan sudah berkumpul Nabi SAW dan para sahabat, ya, dalam jumlah yang besar mau melawan pasukan Romawi ini. Nah, dan ketika itu perjalanan sangat jauh, sampai di sana ternyata tidak jadi perang karena pasukan Romawi tidak muncul. Nah, akhirnya Nabi pulang. Nah, akhirnya tidak terjadi peperangan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tapi itu juga disebut dengan ghuzwah, peperangan. Iya. Baik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka beliau sebutkan walam yuqatil illa fi tis'in. Ya. Nah, dari 25 perang ya yang Nabi hadiri ternyata ya tidak terjadi peperangan ya secara sungguh-sungguh dari ghuzwah itu kecuali 9 perang. Nah, berarti sisanya itu apa? Sisanya itu ya mungkin berhadap-hadapan atau Nabi hadir ternyata musuh tidak hadir, ya kan? Ya kan? Ketika mau perang sudah direncanakan ternyata tidak jadi. Nah, dari 25 itu yang terjadi cuma berapa? 9 perang. Nah, ini yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Taib. Walam yuqatil illa fi tis'in. Badrin. Nah, yang pertama perang apa? Perang Badar. Ini yang memang paling terkenal ya. Kalau orang kaum muslimin ditanya perang yang terjadi di masa Nabi yang paling terkenalnya siapa? Perang Badar dan juga perang Uhud. Nah, dua jenis perang ini memang paling terkenalnya. Ya, perang Badar dan perang Uhud. Yang paling terkenal memang perang Uhud. Nah, ya, perang Badar ini ya disebut di dalam Al-Qur'an ya sebagai Yaumul Talqal Jam'an. Hari tatkala pertemuan dua pasukan besar. Jadi pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, bahkan disebut juga perang Badar itu sebagai Yaumul Furqan. Allah berfirman, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Dalam surat Al-Anfal ayat 41. Yaumul Furqan. Furqan artinya apa? Pembeda, pemisah. Hari pembedaan, hari perpisahan. Maksudnya apa? Disebut perang Badar sebagai Yaumul Furqan karena pada perang itu terbedakan mana golongan yang hak dari kalangan kaum muslimin, mana golongan yang berada di atas kebatilan dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, maka perang Badar disebut dengan apa? Yaumul Furqan, Yaumul Talqal Jam'an. Disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Perang Badar ini salah satu dari 9 perang ya yang betul-betul terjadi peperangan. Ini terjadi kontak senjata, serang-serangan antara kaum muslimin dengan apa? Orang-orang kafir musyrikin. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa 16 perang selain dari 9 ini kan sisanya 16 kan dari 25 itu tidak terjadi peperangan secara sungguh-sungguhan. Tidak terjadi peperangan secara sungguh-sungguhan. Nah, bahkan ada peperangan
yang terjadi di zaman Nabi. Naam, yang mana ketika kaum muslimin hadir ya dan mengepung musuh, kemudian musuh sudah menyerah duluan. Nah, tidak terjadi peperangan. Ya, tidak terjadi kontak senjata. Itu pun dianggap ya oleh para ulama sebagai bagian dari ghazwahnya Nabi. Seperti kisah Fathu Makkah. Ya kan? Sekalipun disebutkan oleh para ulama dalam Fathu Makkah itu terjadi perlawanan kecil dari sebagian orang-orang musyrikin. Nah, tapi ketika melihat pasukan besar kaum muslimin, ya, ini mereka akhirnya mundur, lari tunggang langgang. Sehingga Nabi SAW masuk Makkah dan menguasai Makkah tanpa melalui perlawanan yang berarti. Nah, itu juga termasuk yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka perang Badar ini diantara perang pertama yang terjadi ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ya seperti yang kita sebut ya, perang Badar ini masyhur sebagai perang yang darinya terjadi kontak senjata antara Nabi dengan kubu orang-orang musyrikin. Sebelumnya ada peperangan-peperangan itu, seperti yang disebut oleh sebagian ahli sejarah Ghazwatul Abwa. Bahkan disebut inilah yang pertama kalinya. Inilah yang pertama kalinya. Nah, namun tidak seperti perang Badar yang betul-betul habis-habisan di situ kaum muslimin. Iya, kalau perang Abwa ya terjadi peperangan tapi tidak seperti apa yang terjadi pada 9 perang ini. Terutama perang Badar. Iya, terutama perang Badar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya perang Badar ini terjadi sebanyak 3 kali. Nah, terjadi sebanyak 3 kali sebenarnya. Hanya saja ya, yang betul-betul terjadi peperangan itu pada Badar yang pertama. Perang Badar yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga itu sebagai tuntutan balasan dari orang-orang musyrikin. Tapi mereka berjumpa dengan kaum muslimin, akhirnya mereka berubah pikiran, mereka pulang. Begitu pula yang ketiga juga seperti itu, mereka pulang. Sampai nanti terjadi perang Uhud yang sungguh-sungguh. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi perang Uhud yang betul-betul itu pada pertama kali. Ya. Perang Badar yang pertama. Nah, melawan orang-orang musyrikin. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di perang Badar yang terjadi pada tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Pada bulan apa? Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan sebagian ulama menyebut tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadilah perang Badar itu. Nah, jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah terjadi perang Badar. Dan itu pada saat bulan Ramadan, subhanallah. Nah, dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Nah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran, walaqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah. Ya, Allah berfirman, dan sungguh Allah telah menolong kalian di mana? Bi Badarin, pada perang Badar. Wa antum adillah, padahal kalian kaum muslimin pada waktu itu jumlah kalian sedikit. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada perang Badar? Jumlahnya sebagian ulama menyebut 300 lebih, sebagian memastikan 313 orang. Ya, sekitar 300 berapa? 313 kaum muslimin. Sementara orang musyrikin berapa orang? Sekitar 1000 orang. Berarti satu orangnya melawan berapa orang? Sekitar 3 atau 4 orang, ya kan? Sekitar 3 atau 4 orang. Satu orangnya itu. Nah, subhanallah. Tapi disitulah justru Allah subhanahu wa ta'ala turunkan peperangan, turunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan di dalam sejarah bahwa di perang Badar, ya, di perang Badar itu dipimpin langsung oleh Nabi. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh siapa?
oleh Nabi. Sementara orang musyrikin, siapa pimpinannya? Abu Sufyan, Sakhar ibnu Harb radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Karena beliau setelahnya masuk Islam. Jadi Abu Sufyan ini ya dulu pimpinannya perang Badar melawan Nabi, pimpinan pasukan kaum musyrikin melawan Nabi. Tapi subhanallah, Allah berikan hidayah, Abu Sufyan masuk Islam. Sakhar ibnu Harb. Bahkan Abu Sufyan jadi siapanya Nabi? Mertuanya Nabi, masya Allah. Karena menikah dengan putrinya Abu Sufyan. Nabi menikah dengan putrinya Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah anaknya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Iya, anaknya putrinya Abu Sufyan dinikahi oleh Nabi. Berarti Abu Sufyan jadi mertuanya Nabi bahkan. Nah, jadi mertuanya Nabi. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan apanya Nabi? Saudaranya Ummu Habibah, ya kan? Iparnya Nabi SAW. Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang Allah beri hidayah. Nah, di perang Badar Abu Sufyan selamat, ya. Dia tidak terbunuh. Nah, padahal dia termasuk dari orang yang memang memusuhi dan besar permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takdirkan dia selamat dan masuk Islam. Ya. Allah takdirkan dia selamat dan masuk apa? Masuk Islam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cuman Abu Sufyan itu masuk Islam di akhir-akhir, yakni di tahun ke-8 Hijriah. Saat Fathu Makkah. Nah, di Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Naam, Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk apa? Masuk Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Di perang Badar inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mutlak kepada kaum muslimin. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah ya peperangan yang dihadiri oleh Nabi yang betul-betul Nabi memenangkan peperangan pada waktu itu kecuali di perang Badar. Kecuali di perang Badar. Nah, ya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ya. Ketika kaum muslimin ya berada dalam jumlah yang sangat sedikit jumlah mereka. Bayangkan sekitar 313 orang saja melawan pasukan yang 1000 orang. Ya, secara kita lihat angka ini tidak memungkinkan bisa menang. 300 lawan 1000 bagaimana? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan pertolongannya. Ya, dan begitulah sifat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, pertolongan Allah itu datang ketika kaum muslimin betul-betul dalam keadaan terjepit, ya, dalam keadaan sempit, sementara musuh dalam keadaan berbangga dengan jumlah pasukan mereka yang besar, ya kan? Ya, orang-orang musyrikin ketika itu mereka ya sangat pedenya mereka di perang Badar. Kami tidak akan kalah hanya melawan 300 orang saja. Kami 1000 orang, ya kan? Nah, maka mereka pede, ya. Mereka berani ketika itu. Nah, tapi subhanallah, justru di saat itulah mereka gagal total, mereka kalah besar. Nah, ya, dan ditunjukkan dengan kekalahan mereka terbunuh 70 pentolan. Ya. Kalau kita bilang pentolan ya, yakni pimpinan besar orang-orang musyrikin jahiliyah di masa itu. Termasuk siapa? Abu Jahal terbunuh di perang Badar. 70 pimpinan pasukan 70 pimpinan kafir Quraisy itu terbunuh di perang Badar, bayangkan. Nah, termasuk diantaranya yang paling besar memusuhi Nabi, yaitu Abu Jahal dan juga Uqbah ibnu Abi Mu'id. Uqbah bin ibnu Abi Mu'id. Ini juga yang besar permusuhannya dengan Nabi, terbunuh di perang Badar. Dan memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, sa'uslihi saqar. Disebut dalam tafsir ulama, ini ayat ini berbicara tentang Uqbah ibnu Abi Mu'id. Nah, sa'uslihi saqar, niscaya aku akan masukkan ia ke dalam neraka saqar. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Abu Jahal juga disebut dalam Quran. Nah, bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa baca dalam surat Al-Alaq. Iya.
Allah berfirman, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Jika Abu Jahal tidak berhenti, menurut penafsiran para ulama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah si Abu Jahal. Jika ia tidak berhenti dari perbuatannya tersebut, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami akan cabut ubun-ubunnya. Ya, si Abu Jahal ini, nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubun orang yang suka mendustakan lagi durhaka. Ubun-ubunnya si Abu Jahal. Falyad'u nadiyah, silahkan dia panggil ya orang-orang yang dia mau panggil. Nah, disebutkan Abu Jahal kan ya di dalam sejarah itu Pak, Abu Jahal termasuk orang yang bahkan pimpinannya ya disebutkan dalam sejarah ketika Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, meninggal dunia, itu yang diangkat oleh orang-orang musyrikin sebagai pimpinan mereka siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini. Nah, maka dia memang punya pengikut Abu Jahal ini. Nah, pimpinan, termasuk dari pimpinannya orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, dia punya orang-orang pengikut-pengikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tantang Abu Jahal, "Falyad'u nadiyah." Silahkan panggil pengikut-pengikutmu. Sanad'u zabaniyah. Aku hanya akan panggil malaikat Zabaniyah. Karena ketika itu kan Abu Jahal mau menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini subhanallah ya, kita kembali sedikit ya. Abu Jahal itu kan pernah mau menginjak lehernya Nabi, Pak. Bayangkan injak leher si Abu Jahal ini. Katanya apa? Kalau aku lihat Muhammad ya sholat di Ka'bah, aku akan injak lehernya. Nah, kata si Abu Jahal ini, orang yang paling celaka ini. Maka disebutkan bahwa ketika Nabi hadir ya sholat di Ka'bah ketika itu, Abu Jahal ada bersama orang-orang kafir Quraisy. Ditagihlah janjinya Abu Jahal ini. Abu Jahal, kau bilang mau injak lehernya Muhammad, mana itu Muhammad ada di situ. Nah, akhirnya Abu Jahal maju ya, mau injak lehernya Nabi nih pada saat Nabi sedang sholat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan ya tipu dayanya Abu Jahal. Dibuat seakan ada parit-parit, kemudian ada seakan sayap-sayap di situ ya. Abu Jahal pun seakan-akan berlindung. Nah, orang-orang dah lihat, Abu Jahal aja yang lihat. Kata Nabi, andaikan dia berani maju selangkah lagi, niscaya anggota badannya terputus satu persatu itu Abu Jahal. Nah, tapi sayangnya dia mundur ke belakang, dah jadi. Iya. Nah Allah Subhanahu wa taala betul-betul binasakan si Abu Jahal ini di perang Badar. Habis Abu Jahal, ceritanya sudah di perang Badar. Nah, ini para jamaah, dan di perang Badar terdapat selain Nabi menang, pasukan musyrikin ketika itu terbunuh 70 pentolannya, orang-orang kafir Quraisy terbunuh, dan ada sekitar 70 pasukan, 70 tawanan yang ditawan dari pasukan orang-orang musyrikin, 70 orang. Nah, dan subhanallah disebutkan ahli sejarah bahwa di antara yang ditawan dari 70 orang itu adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Siapa dia? Pamannya Nabi sebelum masuk Islam. Jadi Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib itu kan pamannya Nabi kan. Dulu di perang Badar dia juga bergabung di pasukan musyrikin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, ketika Nabi bebaskan tawanan perang Badar, Al-Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam. Ya. Dan ini dari dua pamannya Nabi SAW yang masuk Islam. 4 pamannya Nabi ya setelah masa keislaman, Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. 2 yang kafir yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib ya, 2 yang Islam, Hamzah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Al-Abbas ini termasuk tawanan di perang Badar. Dibebaskan oleh Nabi, Al-Abbas pun masuk Islam. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, terkait dengan perang Badar ini insyaallah taala akan kita sebutkan lagi bagaimana secara singkat ya kisahnya. Naam, di pertemuan yang akan datang biidznillah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.